Siapa saja yang merasa lebih baik dari saudaranya, sesungguhnya itu sifat yang tidak baik. Karena kita tidak tahu bahwa dalam diri saudara kita ada kebaikan yang kita tidak ketahui. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amalan nisfu Sya'ban bid'ah. Jadi tanggal 15 Sya'ban itu tidak ada dasar sama sekali. Baik itu bacaan atau sholat atau apa. Tapi beliau mengatakan, namun ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Banyak yang sholat, banyak yang membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah di malam hari itu. Karena mengharap pahala dari Allah. Beliau mengatakan, insya Allah mereka diberikan pahala. Tapi saya tidak melakukannya. Beliau tidak mengatakan mereka ahli bid'ah, tidak. Padahal ya, orang yang paling salafi, ya Imam Ibnu Taimiyah itu, yang disebut biangnya salafi, namanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan orang-orang itu tidak disebut sebagai ahli bid'ah. Beliau mengatakan perbuatannya bid'ah. Tetapi ya, karena mereka melakukannya karena cinta kepada Allah, Allah memberikan pahala. Beliau tidak mau kemudian mengatakan mereka ahli bid'ah. Tapi saya tidak mau melakukannya. Itu contoh begitu. Jadi beliau punya sikap tegas terhadap kesalahan, tetapi karena yang melakukannya adalah saudara sesama muslim, beliau berharap kebaikan tetap pada mereka. Pada orang kafir aja kita punya sikap berlemah lembut, tidak memberikan cap-cap kepada saudara, itu adalah kalimat yang terbaik. Nah, jadi beliau berharap bahwa amalan-amalan itu adalah berpahala karena niatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Tetapi bagi beliau itu bid'ah. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kunut subuh itu bid'ah. Dosa kalau melakukannya. Tetapi beliau kalau ditunjuk imam dan makmumnya itu murid-muridnya Imam Syafi'i, beliau kunut. Kalau beliau makmum, beliau kunut. Pas ditanya, kenapa begitu? Beliau mengatakan, demi persatuan umat. Itu di zaman ulama masih hidup. Maka kalimat-kalimat yang menyebutkan kita menjadi nggak bersatu, tolong dihindari. Menyebut kelompok ini begitu, itu akan menyakitkan. Maka saya nggak mau juga kemudian mengatakan, oh mereka begini dan begitu, enggak. Kita nggak mau digitukan, maka jangan kita bersikap seperti itu. Ya. Kita nggak mau dibilang kalau dengar, oh mereka nggak sunnah, kita juga jangan balas mereka sok sunnah, jangan. Jangan balas ucapan yang buruk dengan yang buruk. Ya. Ini salahnya kita begitu. Kita nggak mau dibilang begini, tapi kita bilang begitu. Gono itu sama akhirnya. Maka saya tidak berusaha untuk tidak menyampaikan hal yang buruk tentang mereka. Karena apa? Keburukan itu akan kembali kepada kita. Karena mereka adalah satu tubuh dengan kita. Dan itu yang disukai oleh musuh Allah. Tidak bersatunya kaum muslimin karena masalah sepele. Urusan jenggot, urusan celana, urusan ya, bahkan rokok. Rokok itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ya. Lalu gimana Ustadz? Ya, kalau yang merokok, semoga kalau itu haram Allah ampuni dosanya. Kalau makruh mudah-mudahan cepat ditinggalkan kan gitu. Tapi jangan mencaci maki. Kalau pengen berhenti gampang, dibalik saja. Yang kedua yaitu demokrasi. Apakah sudah Islami demokrasi kita? Apakah sudah Islami demokrasi kita? Jadi sebenarnya demokrasi sendiri adalah cara untuk mengesampingkan Islam. Tetapi pada suatu ketika tidak ada jalan lain, ya, maka banyak orang mengatakan, ya, saya senang dengan Gus Baha ini karena ringan beliau. Ya, beliau mengatakan gini, 1000 orang memberi nasihat tentang zina,
itu kalah dengan tanda tangan seorang gubernur. Nutup lokalisasi. Betul. 1000 ulama dakwah tentang haramnya melacur zina kalah dengan seorang bupati tanda tangan penutupan lokalisasi. Paham kan maksudnya? Ya. 1000 ulama pun protes segala macam, tapi gubernurnya nggak mau tanda tangan. Ya. Tapi ulama cuma deketi satu orang ulama datang ke gubernur, Pak begini-begini, beliau tanda tangan, selesai semua. Itu antara kita manfaatkan demokrasi untuk kebaikan Islam. Jangan kemudian, nah, kenapa? Al-harbu hud'ah. Perang itu tipu muslihat. Kalau kita nggak mau pakai senjata mereka, kita dikalahkan menggunakan senjata mereka. Ini masalahnya. Ya. Adapun kemudian yang tidak suka dengan demokrasi, ya di saat seperti itu diam saja. Ya sudah, kamu yang maju, saya tak berdoa, gitu. Ini yang namanya, bukan berarti demokrasi benar, tidak. Tetapi ketika dia digunakan untuk menyerang kita, ambil untuk menyerang mereka. Sebagai senjata, Ustaz. Sebagai senjata. Ya. Kalau nggak gitu, bagaimana? Ya. Main bola itu kadang-kadang kan pakai tackle juga kan, ya, nggak bersih-bersih amat kan, ya. Karena tackle bagian dari bertahan, ya, gitu. Nah, jadi ketika kemudian kita bisa menggunakan alat yang lain, gunakan alat yang lain. Nggak bisa, darurah. Saya tanya, Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai diangkat menjadi menteri. Siapakah raja waktu itu? Bani Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir. Sampai dipercaya menjadi menteri, berarti kan karena saking pandainya beliau bersiasat, mau menjadi anggota dari pasukan Syiah. Ketika beliau kuat, beliau tidak langsung merebut Palestina, tetapi beliau serang dulu Mesir rajanya untuk dijatuhkan. Baru ketika beliau menjadi raja, beliau serang Palestina. Palestina kembali kepada kaum muslimin. Berapa tahun beliau bersiasat pura-pura jadi orang Syiah? Gak mungkin kan kalau dia gak berpura-pura dipercaya jadi menteri. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada satupun ahli sejarah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Syiah. Padahal dia menteri dari kerajaan, dari kekhalifahan Syiah. Itu sejarah mencatat. Muhammad bin Maslamah ketika mau mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mencaci maki engkau. Beliau mencaci maki Nabi di hadapan orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini percaya kalau Muhammad bin Maslamah sudah murtad, jadi teman. Nah, ketika dia lupa, dibunuh. Nah, itu yang namanya tipu muslihat. Siasat. Gunakan, bahkan sampai pura-pura murtad. Pura-pura murtad. Memaki-maki Nabi di hadapan orang Yahudi. Sehingga mereka percaya, oh Muhammad bin Maslamah sudah tobat. Sudah kapok jadi orang Islam. Akhirnya jadi teman. Begitu jadi teman, nah diajak jalan keluar dari kampungnya. Di luar disembelih. Ayatnya, hadisnya jelas, sahih. Nah itu. Bukan hanya menggunakan demokrasi, bahkan pura-pura murtad. Itu pura-pura murtad. Itu diizinkan. Sehingga saya katakan, ya, saudara-saudara kita yang memanfaatkan demokrasi untuk memperjuangkan Islam, insya Allah mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di antara kita tidak setuju. Gitu. Hamas itu pro demokrasi, karena Hamas sendiri partai politik di Palestina. Apakah akan kita mengatakan mereka ahli bid'ah, orang yang sesat? Nah, ini Hamas, kemudian banyak juga. Nah, saudara-saudara kita di PKS. Nah, maka teman-teman yang tidak setuju dengan demokrasi, ya, bukan berarti kemudian saatnya kita mengkritisi boleh, tapi dengan adab.
Mereka adalah saudara kita. Mereka berjuang untuk Islam. Mereka ingin Islam jaya. Perbedaan pendapat selalu ada. Kita mendoakan saja. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah dan jihad. Loh, kok bisa jihad dalam demokrasi? Ya. Jihad dengan demokrasi sesuai dengan pemahaman mereka. Demikian. Jadi mungkin demokrasi berarti di sini bukan sebagai tujuan ya, Ustaz, tapi sebagai alat. Ya? Sebagai wasilah. Sebagai wasilah, sebagai alat. Wasilah. Sudah pernah saya bahas ini. Ya. Sudah mungkin pernah saya bahas. Lagi Ustaz, tentang fikih siasat, Ustaz. Ya. Tidak boleh mengatakan orang yang menggunakan demokrasi sebagai wasilah, sebagai orang fasik. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan orang yang menggunakan demokrasi sebagai wasilah, sebagai orang ahli bid'ah. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini urusan ijtihad. Ijtihad. Masing-masing punya pendapat yang kuat. Nah, tidak cukup waktunya untuk menjelaskan di sini. Ya. Berapa ratus ulama yang mendukung ini? Ratusan. Ya, bukan cuma puluhan, ratusan dan kelasnya dunia. Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Dokter dari Pakistan ini yang itu. Kemudian banyak sekali. Bahkan di Kelantan ada namanya Nik Aziz Nikmat, itu ketua PAS, itu juga seorang ulama. Di Indonesia juga banyak ulamanya, hafidz Qur'annya, ahli tafsirnya, Habib Salim Segaf Al-Jufri, itu ulama ahli hadis, ahli tafsir, yang sekarang jadi ketua Dewan Syariah Dewan Syuro PKS, ulama. Dr. Hidayat Nur Wahid, ulama. Dr. Jazuli, Ahzami Sami'un Jazili, ulama. Mereka ulama. Jadi tidak mungkin mereka sembarangan, insya Allah.